Salam cerdas, salam rahayu, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang support dan dukung Surya Laut Channel. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberi kemuliaan, kemudahan di dunia maupun di akhirat kelak. Di kesempatan kali ini saya Surya Lawu, kita ingin berbagi pola pikir kembali. Disebutkan dalam Serat Joyoboyo bahwa seorang Satrio Piningit, dia muda, berparas, tampan, berwibawa, dan seperti Dewa Krishna ataupun Wisnu. Nah, berarti di sini di saat dia memang seperti sesosok Dewa Wisnu, titisan dari Wisnu ataupun Krishna, salah satu pusaka yang paling ditakuti oleh satria-satria lainnya ataupun ditakuti oleh bangsa-bangsa gaib ataupun bangsa lelembut, pusakanya hanyalah cakra. Kalau Krishna dulu cakra Sudarsana paling ditakuti. Nah, sebenarnya dengan cakra itulah dulu Krishna bisa menjadi kunci dari perang Bratayuda. Dia bisa mengatur konsep perang Bratayuda, bahkan mengatur sampai akhirnya ada seorang raja yang bijaksana, raja yang adil, yaitu Yudhistira. Nah, berarti dalam Satrio Piningit ini, bila dia muncul kembali sebagai sesosok yang mirip dengan Dewa Wisnu ataupun manusia tapi berjiwa dewa, pusaka yang paling menakutkan dalam dirinya adalah cakra. Dimaksud cakra di sini sebenarnya adalah sebuah kecerdikan, sebuah kepandaian dalam berpola pikir. Makanya itu cakra itu adanya di kepala. Cakra Sudarsana itu ditaruhnya di kepala oleh Krishna. Indra ke-6 dan ke-7. Ini cakra yang paling menentukan dalam tubuh manusia. Cakra 1 sampai 5 ini yang mengatur adalah cakra ke-6, yaitu indra ke-6. Pola pikir. Jadi saat orang mampu dengan pola pikir yang jernih dan pola pikir yang benar, dia akan dapat menyelesaikan segala permasalahan apapun. Bahkan di dalam pewayangan itu secerdik-cerdiknya Sengkuni itu masih kalah cerdik dengan Krishna. Karena apa? Karena kepandaiannya. Karena dia benar-benar memiliki daya pikir di atas rata-rata. Nah, bila ini diwariskan nanti kepada Satrio Piningit, saya yakin dia pasti akan mampu memakmurkan Nusantara, bahkan mampu menjadi sosok pemimpin dunia. Kenapa? Karena kecerdikannya, karena kepandaiannya, karena strateginya, karena pola pikirnya ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia saat ini, bisa mendamaikan yang sedang perang, bisa mengatasi kekurangan pangan dengan saling memberi, saling melengkapi, saling membantu antara satu dengan yang lainnya, dan akan menjadi sebuah contoh Nusantara ini untuk negara-negara yang lainnya seperti dahulu. Dahulu adalah Nusantara ini adalah contoh bagi negara lain. Bahkan semua negara lain itu belajar ke Nusantara ini, belajar ke nenek moyang itu, belajar ke leluhur kita tentang pelajaran dalam bermasyarakat, dalam mengelola negara,
dalam perekonomian, dalam persenjataan, sastra, budaya, semua itu sebenarnya pusatnya dulu di Nusantara ini. Namun dari zaman ke zaman, anak cucu Nusantara sendiri itu melupakan ajaran leluhur Nusantara sendiri. Kalau leluhur kita dulu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, bukan teknologinya tinggi, tidak mungkin bisa membangun candi. Kerajaannya besar semua. Bahkan negara yang paling kuat dulu bisa menguasai dunia, yaitu Mongolia saja tidak bisa mengalahkan Nusantara. Karena apa? Karena kita sudah memiliki peralatan yang canggih juga untuk mengalahkan mereka. Dan mereka berpikir untuk kembali ke sini, menyerang sini, berpikir. Itu era Majapahit dulu. Nah, makanya apabila memang sosok Satrio Piningit ini sesuai dengan yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, muda, berparas rupawan, manusia biasa tapi berjiwa dewa, dan dia seperti Dewa Wisnu atau Dewa Krishna, berarti pusaka yang paling menakutkan dalam dirinya yaitu cakra Sudarsana kalau dulu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini adalah sebuah daya tangkap pikir yang luar biasa. Makanya cakra itu adanya di kepala. Krishna pun menaruhnya di kepala. Karena apa? Orang yang mempunyai daya pikir yang luar biasa itu akan mengalahkan segala kesaktian apapun. Sekuat-kuatnya orang, dia akan kalah dengan taktik berpikir. Karena apa? Otak dengan tenaga itu pasti menang otak. Karena di sini ada cara semua. Makanya dinamakan cakra Sudarsana. Cokro itu adalah coro dalam merambui sebuah masalah, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini kalau memang ini dimiliki oleh sosok Satrio Piningit yang menjadi Ratu Adil ini nanti, Nusantara akan benar-benar menjadi mercusuar dunia, menjadi panutan dunia, menjadi imam bagi dunia. Dari pemerintahannya, dari perekonomiannya, dari kekayaan alamnya. Karena sebenarnya sekarang pun Nusantara ini masih kaya. Tapi kita tidak pernah memikirkan hasilnya. Kaya gitu. Semakin kita melupakan leluhur-leluhur kita, kita akan semakin lupa tinggal di rumah kita sendiri. Karena kita terlalu terlena dengan rumah orang lain. Kita anak Nusantara. Kita makmurkan, kita kembalikan, kita munculkan kembali ajaran-ajaran Nusantara. Kita kembalikan adat budaya Nusantara. Kita ajari anak cucu kita tentang budi pekerti, tata krama, agar apa? Persatuan dan kesatuan lebih terjaga. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak selalu mengunggulkan satu dengan yang lainnya, antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lainnya. Karena kita saudara, kita satu bangsa manusia. Di sini saya ungkap tadi adalah pusaka ataupun senjata yang paling menakutkan dari sosok Satrio Piningit ini adalah cakra. Daya tangkap pikirnya dalam menyelesaikan segala permasalahan. Karena ini adalah pusat ataupun kunci dari penyelesaian masalah di Nusantara ini.
Dari saya Surya Ngawu, semoga ini hanya kita berbagi tafsir, kita berbagi pengetahuan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan marilah kita kembali ke jati diri kita masing-masing sebagai anak Nusantara. Kita munculkan kembali adat budaya Nusantara, kita munculkan kembali ajaran-ajaran leluhur, agar anak cucu kita lebih makmur dari yang sekarang ini. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.